Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah la rabba siwa wa la na'budu illa iyah. Alhamdulillahi khaliqul alamin rabbil arsil azim dzul quwwatil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Usikum ya ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Ilamu ayyuhal ikhwah anna Allah rabbuna tabaraka wa ta'ala wa khaliquna wa walidun hayatina wa mutabbiru umurina yaqulu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'd, para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat duduk di majelis yang mulia kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ini, majelis Al-Quran, majelis sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis para sahabat Nabi sering duduk bersama Nabi. Majelis yang membawa kemuliaan bagi tiap-tiap mukmin yang duduk di majelis itu, karena duduk di majelis seperti pada malam hari ini, majelis sunnah ilmi atau majelis sunnah, majelis Al-Quran, majelis zikir adalah majelis yang dikawal, yang dikerumuni, yang diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikerumuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majelis Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenteraman, kedamaian dan ketenangan kalbu. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, setiap kita duduk di majelis yang mulia seperti pada malam hari ini, yang harus kita rasakan adalah yang ada di hati kita. Karena
duduk di majelis ilmu yang kita awali dengan tadarus Al-Quran, itu adalah rasa yang harus dirasakan oleh kalbu kita. Kalimat Al-Quran yang keluar dari lisan kita, wahyu Allah yang agung, kalimatnya yang sempurna. Ketika kita tidak berusaha untuk merasakan tiap-tiap huruf yang kita baca, maka selamanya kita akan tidak bisa merasakan manisnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya tiap-tiap huruf yang terangkai menjadi kata, tiap-tiap kata yang terangkai menjadi kalimat yang tersusun sempurna menjadi satu ayat, kemudian berurutan menjadi satu surat. Di saat seorang mukmin atau seorang mukminah itu membacanya, dan ketika membaca hatinya hadir memaknai, memahami kalimat agung Al-Quran yang dibaca, sehingga terjalin kesadaran berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kenikmatan terkecuali kenikmatan yang kita dapat di saat kita tadarus Al-Quran, di saat kita membaca wahyu Allah yang agung, Al-Quranul Karim, pedoman hidup kita yang pertama. Kalimat yang mulia itu yang bernilai ibadah ketika kita baca, ketika kita ucapkan ada dua. Kalimat yang sempurna atau Al-Kalimatut Tamah, wahyu Allah yang suci, yang agung, Al-Quranul Karim, 30 juz, 114 surat. Kemudian hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita sudah dilatih, dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya lisan kita ini tidak sepi dari bacaan Al-Quran dan bacaan As-Sunnah atau hadis. Kita dilatih dalam 5 waktu sehari semalam. Di salat subuh, dalam salat subuh yang terdiri dari 2 rakaat atau jumlah rakaatnya ada 2. Di sana kita dilatih untuk membaca suratul Fatihah. Kemudian kita pun dilatih untuk membaca surah selain Al-Fatihah. Paling tidak ketika kita menjadi makmum, kita mendengarkan bacaan imam. Di saat dalam sholat jamaah kita adalah sholat jahar. Kemudian kita dilatih lisan kita bertasbih. Di saat kita ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maupun ketika kita sujud, maupun ketika kita i'tidal. Kemudian kita dilatih membaca sunnah Rasulullah SAW pada saat tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Jadi sebenarnya salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita itu mendidik kita, melatih kita supaya lisan kita terbiasa membaca Al-Quran dan membaca sunnah. Tapi sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin membaca Al-Quran hanya di dalam sholat, membaca hadis hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat sangat minimalis. Bahkan hadis hampir tidak terbaca di luar sholat. Padahal melalui sholat 5 waktu itu mendidik kita supaya lisan kita ini terbiasa mengucapkan kalimat agung, wahyu Allah yang suci, pedoman hidup kita yang pertama Al-Quranul Karim, dan juga terbiasa membaca hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin terlatih dan terdidik lisan kita, terbiasa membaca Al-Quranul Karim setiap saat, tidak hanya di dalam salat 5 waktu, maka akan menambah kecintaan kita kepada Allah, akan memupuk semangat yang tinggi di dalam menyempurnakan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika sudah terdidik, terlatih, terbiasa lisan kita membaca sunnah, membaca hadis Rasulullah SAW, maka kecintaan kita kepada Rasulullah akan semakin kafah, semakin sempurna. Dan itu pun digambarkan dalam tasawuf kita.
dalam tasyahud kita ada 2 kalimat syahadat yang selalu kita update, kita perbarui untuk memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sana memberi pembelajaran kepada kita supaya semakin dekat kita dengan Allah. Di update-nya syahadat tauhid memperkokoh iman kita kepada Allah supaya tambah sempurna taat kita kepada Allah. Di update-nya syahadat Rasul, diperbaruinya syahadat Rasul supaya cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, di akhir zaman ini banyak orang yang jauh kehidupannya dari sunnah, sangat minimalis dalam mempraktekkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian maupun dalam kehidupan mingguan maupun dalam kehidupan bulanan. Nah, duduknya kita di majelis ilmu ini sebenarnya memberi pembelajaran kepada kita agar semakin dekat kita dengan Al-Quran. Ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, itu sebuah indikasi bahwa kita memiliki sikap spiritual yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan duduk di majelis ilmu, sunnah Nabi kita Muhammad SAW disampaikan supaya kita tidak gagal dalam mencintai Nabi, karena banyak orang yang gagal dalam mencintai Nabi, termasuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membandingkan antara cinta terhadap dirinya dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Ternyata cintanya kepada dirinya sendiri lebih besar dibandingkan dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kita Muhammad bersabda, menyampaikan kepada sahabat Umar radhiyallahu an, sahabat yang kedua di antara 4 sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dibandingkan dengan cintanya kepada dirinya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada hartanya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Jadi mahabbahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dievaluasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi apapun yang aku miliki. Akan tetapi aku mencintai dirimu, aku mencintai diriku melebihi cintaku kepadamu." Inilah yang menjadi sebab Rasulullah SAW, asbabul wurud dari hadis, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai dibandingkan dengan cintanya kepada dirinya, dibandingkan dengan cintanya kepada orang tuanya, dibandingkan dengan cintanya kepada hartanya, dan dibandingkan dengan cintanya kepada seluruh manusia. Pada saat mahabbahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dievaluasi oleh Nabi, mahabbahnya kepada Rasulullah SAW, karena memposisikan Nabi, cintanya kepada Nabi di bawah cintanya kepada dirinya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis, kemudian hadis itu difahami oleh sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, iya, uhibbuka, ya, anta habbu, ya, min nafsi. Al-ana, ya, anta, ya, anta habbu min nafsi." Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan dengan cintaku kepada diriku. Nah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sering seperti tadi kami sampaikan, mahabbah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Rasulullah itu sering gagal. Gagal dalam mencintai Allah, gagal dalam mencintai Rasulullah, karena cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah itu masih
di bawah cinta kita kepada diri kita sendiri, dan itu rata-rata. Mahabbah kepada Allah yang menjadi bagian dari ibadah, termasuk juga salah satu dari indikator min kalami imanina, dari kesempurnaan iman kita kepadanya, termasuk juga mahabbah kita kepada Rasulullah SAW yang menjadi indikator dari sempurnanya iman kita. Ketika dapat kita posisikan mahabbah itu, yakni mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, di atas seluruh cinta yang kita miliki, baik cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada kedua orang tua, cinta kita kepada harta yang kita miliki, cinta kepada anak keturunan kita, putra putri kita, dan cinta kita kepada seluruh manusia. Apa jawab Rasulullah SAW ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saat ini ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Baru apa? Ya. Memberi legalitas dari sempurnanya iman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, satu di antara 4 sahabat pilihan saja ketika itu masih gagal dalam mencintai Nabi dibandingkan dengan cintanya kepada dirinya, apalagi kita yang di penghujung akhir zaman. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Umar bin Khattab yang biasa dekat dengan Rasulullah SAW pernah salah dalam mencintai Nabi. Karena apa? Memposisikan cintanya kepada dirinya sendiri di atas cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Walaupun secara umum indikasi mahabbah kita kepada Rasulullah SAW itu adalah ihya sunnatihi. Jadi menghidupkan sunnah Nabi adalah merupakan bagian dari ciri yang sangat urgen dari mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika kita dihadapkan kepada dua cinta, dua pilihan, ini seringnya kita tidak memilih Allah dan Rasulnya. Tapi apa? Seringnya kita memilih diri sendiri. Iya. Secara umum kaum muslimin, orang-orang mukmin di antara kita yang duduk di majelis ini, termasuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang saat ini tidak bergabung duduk bersama kita, pasti apa? Mereka mengaku bahwa aku mencintai Nabi. Bahkan sunnah Nabi pun aku praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi pada saat dihadapkan kepada dua cinta yang dia dipaksa untuk memilih salah satu, maka kebanyakan memilih yang dicintai oleh dirinya dibandingkan dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal ketika kita pahami, cinta kepada diri sendiri itu alamiah, tidak pakai latihan. Jadi tidak pakai latihan. Cinta kepada harta yang kita cari itu tidak pakai latihan, alamiah. Jadi mahabbah tabi'iyah. Iya. Termasuk apa? Seorang ayah, seorang abah, seorang umi, seorang bunda mencintai putra-putrinya. Itu tabi'iyah. Tapi cinta kepada Islam, latihan, harus latihan. Harus latihan. Cinta duduk di majelis ilmu tidak datang tiba-tiba. Tidak datang tiba-tiba. Datang sekali kemudian tumbuh cintanya. Tidak. Bahkan yang datang berkali-kali kadang-kadang terkena penyakit futur. Penyakit kendor semangatnya. Makanya menuju kepada keistiqomahan dalam beramal sholih, termasuk juga duduk di majelis ilmu, itu hadis-hadis motivator, ayat-ayat motivator itu yang perlu kita update dalam memahaminya.
sehingga semangat tetap menggelora. Ya. Duduk di majelis ilmu itu kalau kita update kembali bagaimana keutamaannya, ya, kita ambil 7 saja keutamaannya. Kita ambil 7 saja. Di antara 7 orang yang menghadiri majelis ilmu, 1 menghadiri saja itu kan bisa mempermudah perjalanan kita menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan pergi dari rumahnya, melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat, yang di tempat itu yaltamisu fihi ilman, dia ingin untuk mendapatkan ilmu, tambahan ilmu, mendapatkan tambahan ilmu. Karena ilmu Allah itu waktu kita habiskan untuk mencarinya belum selesai. Apalagi kalau hanya 1 pekan 1 kali. Kadang-kadang 1 pekan 1 kali, sebulan datangnya hanya sekali. Jadi ilmu Allah itu kalau waktu kita habiskan untuk menggali yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari Sunnah Rasulullah SAW, itu tidak cukup waktu kita. Jadi ilmu Allah belum selesai habis kita pelajari, umur kita yang tidak cukup. Nah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sangat perlu membaca ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat motivator, hadis motivator itu, karena akan membangkitkan semangat kita. Seperti hadis tentang keutamaan mendatangi majelis ilmu. 1 di antara 7 yang kita ambil keutamaannya adalah mempermudah perjalanan kita menuju surga. Dan duduk di majelis ilmu memang jalan paling mudah menuju surga. Permasalahannya Allah memberi keistiqomahan atau tidak. Dan keistiqomahan itu ternyata sebuah karomah, sebuah kemuliaan tingkat tinggi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-istiqomah itu adzamul karomah. Jadi istiqomah dalam amal sholih itu kemuliaan yang paling agung, yang paling besar. Dan kita setiap saat, setiap hari itu harus terus meneliti amal sholih apa yang Allah itu memberi keistiqomahan kepadaku. Karena dari amal yang Allah istiqomahkan, dari amal sholih yang Allah istiqomahkan itu, nanti kita akan dipilihkan. Diwafatkan amal sholih yang dipilihkan oleh Allah yang kita istiqomah itu apa? Apakah ketika duduk di majelis ilmu, atau ketika berzikir, ketika beristighfar, ketika bertasbih, ketika bertahmid, ketika bertakbir, atau ketika bertahlil, atau ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita sholat 5 waktu berjamaah. Allah akan pilihkan. Maka jangan sampai amal sholih yang kita lakukan tidak ada yang istiqomah. Kalau tidak ada yang istiqomah, nanti kadang-kadang kadang-kadang kita diwafatkan oleh Allah itu tidak ada kelebihan, ada keterikatan dengan dimatikan oleh Allah ketika selesai sholat subuh gitu ya. Dimatikan oleh Allah pada saat berangkat sholat subuh. Dimatikan oleh Allah setelah sholat subuh, keluar dari musola jatuh seperti Ami Salim nih. Ami Salim bendara RSI. Jadi Allah akan pilihkan. Makanya seandainya kita tidak bisa istiqomah secara keseluruhan, harus ada 1 atau 2 atau 3 amal sholih yang kita istiqomah. Iya. Istiqomah zikir pagi. Wah malah susah ya zikir pagi. Zikir petang. Pagi dan petang. Iya. Apalagi ngajarnya di Brebes. Jauh.
sampai suruk, ya. Subuh sampai suruk, suruknya sekarang aja jam 6 kurang 18 menit, ya. Ya, jam 6 kurang 18 menit, ya. Urung ngadus maning, urung sarapan maning. Sholat subuh urung ngadus, suwe nemen malah telat malah. Berangkat kantornya. Kalau petang tuh habis asar jadi bisa ya. Bisa kadang-kadang digeser habis maghrib sampai isya ya. Ya, sampai isya. Paling tidak ikhwati fillah azani Allah wa yakum, istiqomah dalam ibadah yang sangat urgen yang fardu salat berjamaah 5 waktu. Itu kita awali dari situ. Itu menjadi apa? Kunci rahasia. Salat berjamaah 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Ya seandainya sesekali ada telatnya itu manusiawi ya. Tapi paling tidak apa? Memasang azam yang kuat di dalam hati. Amalan yang pertama yang menjadi ciri dekatnya seorang hamba, seorang mukmin kepada Allah adalah bagaimana seorang mukmin itu menjaga kewajiban yang pertama, salat 5 waktu, amalan yang Allah fardukan pertama kali, dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Baru nanti yang lain insya Allah akan bisa istiqomah. Dan istiqomah tidak hanya berkaitan dengan amalan dunia, amalan akhirat, tapi juga apa? Dengan amalan dunia. Belajar disiplin, jam 7 kurang 1/4 sudah sampai di tempat kita mengajar gitu. Itu juga butuh keistiqomahan. Walaupun kelihatannya itu adalah aktivitas harian, tapi bagian dari mencari nafkah yang halal untuk mencerdaskan anak bangsa, dan itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya adalah ibadah-ibadah yang tidak langsung kepada Allah. Kalau sholat itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah, membaca Al-Quran langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika Allah itu telah mengkaruniakan keistiqomahan dalam amal sholih, itu adalah satu kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dikehendakinya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqomatu a'dzamul karamah. Jadi istiqomah itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah karomah yang paling besar. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, istiqomah itu lebih utama dari 1000 kemuliaan. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Jadi istiqomah dalam amal sholih itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 kemuliaan. Dan tidak ada orang diberi 1000 kemuliaan oleh Allah di dunia ini. Menjadi presiden itu satu kemuliaan. Kalau 2 periode berarti 2 kemuliaan. Presiden itu 2 kali. Angger bener. Angger bener. Tapi orang salah paham kemuliaan di dunia tidak menjadi kemuliaan di akhirat. Nah, bisa ditempuh dengan istiqomah itu 1000 kemuliaan. Bahkan lebih utama dari 1000 kemuliaan. Sehari semalam sebelum tidur 100 ayat itu kan ada hadisnya, jamin surga kan? Iya. Sebelum tidur 100 ayat. Wis ora usah 100 ayat, seperti menghatamkan Al-Qur'an 3 kali. Milih sing ringan. 3 kali kan seperti seakan-akan menghatamkan Al-Qur'an. Al-Muluk sebelum tidur ya. Al-Muluk sebelum tidur, tabarok ya. Supaya nanti Allah menerangi alam kuburnya dan terbebas dari azab kubur. Luar biasa para ikhwah azani Allah yakum. Jadi apa? Jangan sampai kita beramal sholih tapi kita tidak mengerti keutamaannya. Nanti kalau tidak mengerti keutamaannya kita tidak termotivasi. Bukan berarti kita mental puri. Selama hadis atau ayat yang berbicara tentang keutamaan itu adalah hadis yang sahih dan firman-Nya Allah yang suci, maka tidak salah. Semangat dalam amal sholih karena keutamanya ini. Sholat subuh berjamaah. Iya. Wah, tidak ada tandingannya. Sholat subuh berjamaah lebih utama daripada sholat malam. Sholat subuh berjamaah sing umum 27 derajat umum kan? 27 derajat. Yang kedua, seperti apa?
seperti haji yang masih dalam memakai pakaian ihram. Barang siapa yang salat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang masih mengenakan pakaian ihram. Kalau orang yang haji masih mengenakan pakaian ihram berarti hati-hati. Ya. Kalau haji yang sudah puluhan tahun kembali ke kampung asal, ya, kembali ke semula. Kebiasaan buruknya kembali, ya. Tapi kalau masih mengenakan pakaian ihram kan hati-hati. Hati-hati, tidak berani apa? Melanggar apa? Larangan. Kebiasaan buruknya istiqomah. Yang ketiga, ya. Man shalla al-fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat fajar, salat subuh berjamaah, maka apa? Dia berada dalam jaminan Allah. Coba orang kalau sudah berada dalam jaminan Allah, tidak ada orang yang bisa mencelakainya. Berada dalam jaminan Allah. Yang keempat, Allah memberikan cahaya yang sempurna. An-nurut tam, Allah memberikan cahaya yang sempurna. Orang yang salat fajar, salat subuh berjamaah, Allah memberikan cahaya yang sempurna. Terus yang berapa? 5 benar. Yang keenam. Yang keenam. Apa yang keenam? Man shalla, ya. Man shalla al-fajr fi jama'atin ka'annahu qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat fajar berjamaah, maka seakan-akan dia menunaikan qiyamul lail semalam suntuk. Tidak ada orang yang mampu semalam suntuk qiyamul lail. Ya, dari habis isya sampai subuh tidak tidur. Tapi salat subuh berjamaah, Allah memberi keutamaan seperti qiyamul lail semalam suntuk. Salat subuh berjamaah dipasangkan dengan salat asar berjamaah, jaminan ini apa? Surga. Man shalla al-bardaini dafalal jannah. Barang siapa yang salat al-bardaini, ya, menjaga 2 salat subuh dan salat asar berjamaah, maka dafalal jannah. Kalau Rasulullah SAW itu menggunakan kata kerja lampau, dafalal jannah, itu apa? Sebuah janji yang pasti terrealisir. Pasti terrealisir, janji yang pasti. Ini ikhwatibillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau istiqomah dalam baca Yasin ada berada juga. Ya, istiqomah yasinan dat. Ya aja yasinan toh. Istiqomah baca Quran bukan baca yang surah Al-Mulk sebelum tidur berarti ada sunahnya. Kahfi Jumat ada. Iya, kemudian surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ayat kursi 1 kali setelah zikir subuh sama maghrib. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Iya, dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat kursi diistiqomahkan setelah wiridan, ya, ditutup, ya. Setelah wiridan dan ditutup, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Dilanjutkan apa? Qul huwallahu ahad 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Itu sehabis asar, sehabis zuhur, ya. Sehabis asar, sehabis zuhur dan sehabis isya. Iya, kalau sehabis maghrib sama sehabis salat subuh, ayat kursi biasa rata-rata 1 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, istiqomah di situ ada dasarnya. Ya maksud saya itu di saudara kita, maksudnya mereka kan kasihan tiap Jumat saya dengar kalau pagi-pagi subuh saya jalan. Milih surah Yasin, meninggalkan surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Iya.
Kalau iya. Jadi istiqomah gitu ada kasihan. Kan kasihan. Sing dibaca Yasin to. Iya gitu. Jadi istiqomah itu membaca Al-Qur'an tartil dari awal sampai akhir. Kemudian surah-surah tertentu yang ada sunnahnya. Seperti apa? Surah Al-Ikhlas tidak kurang dari 10 kali. Kan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam satu hari kan apa? Jaminannya surga. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun 12 kali itu ada sunnahnya. Tapi apa? Setelah kita selesai zikir yang biasa dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Dan istiqomah dalam beramal salih, istiqomah dalam taat kita kepada Allah, istiqomah dalam taat kita kepada Rasulullah SAW itu akan mengantarkan kepada happy ending. Amin. Jadi happy ending, husnul khatimah. Jadi husnul khatimah. Yang tidak istiqomah ya ada kekhawatiran. Karena apa? Husnul khatimah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat ayat 30 itu diraih dari apa? Orang yang memiliki keimanan yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka mari kita berusaha satu ya minimal paling tidak ya. Satu yang istiqomah adalah sholat berjamaah itu, karena Allah nanti akan memilihkan amal sholih apa yang kita paling cinta, paling merasa nikmat, itu nanti Allah akan memilihkan kita diwafatkan di amal sholih itu. Dan terbukti ya, para ikhwah azani Allah iyakum. Jadi Allah itu sudah banyak memberikan apa ya? Memberikan bukti-bukti yang real, yang nyata, dan bisa kita jadikan sebagai apa? Walaupun semuanya adalah sesuatu itu sesuai dengan yang Allah takdirkan. Seperti ya, yang dekat dengan ini ya, yang saya biasa bergaul setiap hari. Ya, saya yang bergaul setiap hari seperti Ami Ali Al-Qatiri. Ami Ali Al-Qatiri itu dari waktu mudanya sampai sepuh ya, sampai usia berapa ya, sampai usia 60 itu kan beliau ngasapnya di Saudi ya, dan biasanya kalau yang terbiasa dalam menjaga sholat berjamaah itu dimanapun berada pasti betul-betul dijaga dan dipelihara. Tidak pernah dimanapun beliau pergi, walaupun dalam bepergian itu tidak lupa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Entah itu pada saat ke Bumiayu atau ke Indramayu, tetap itu dijaga. Lah ketika jenguk cucunya, sholat subuh berjamaah di masjid tempat tinggalnya anaknya, itu habis sholat subuh, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qadaru Allah tanpa sakit. Jadi orang yang istiqomah merasakan lezatnya dan kenikmatan ibadah yang Allah fardukan, di antara ibadah yang biasa dilakukan, maka Allah akan memilihkan yang paling kita nikmati, yang paling kita rasakan dan hati kita damai, ibadah itu Allah memilihkan. Ada yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran, karena istiqomah membaca Al-Quran. Jadi itu merupakan amalan unggulan ya? Amalan unggulan. Jadi jangan sampai tidak ada amalan unggulan. Ya walaupun ya kita berusaha banyak amalan yang kita lakukan, tapi harus ada yang unggul. Yang unggul.
ada orang ya secara lahir ibadahnya bagus ya, ibadahnya bagus. Tapi kan kita tidak tahu semuanya qadarullah ya. Ya, qadarullah. Kalau cintanya tidak kepada amal solih yang dilakukan biasa-biasa aja. Tapi Allah tidak, itu kadang Allah tidak memilihkan dari amal solih yang biasa dilakukan karena belum memiliki amalan unggulan. Ya. Kadang apa? Diwafatkan oleh Allah pada saat apa senang-senang rame-rame sama temen motor-motoran. Karena apa? Motor-motoran rame-rame sama temen itu yang paling disenangi. Ya. Allah wafatkan dalam keadaan dia naik motor. Ada yang apa? Yang biasa dakwah. Ya. Ustadz siapa itu yang pas walimah? Ya. Pas walimah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Jatuh meninggal. Kalau tidak salah habis ngisi di Arum Indah, tidak salah itu Ustadz siapa itu. Ya. Jadi Allah memilihkan. Allah memilihkan seperti itu. Ini ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan yang luar biasa itu yang tidak pakai jeda waktu yang lama. Ya. Istiqomah membaca Al-Quran, pas baca Quran apa? Tidak usah dibawa ke rumah sakit. Tapi apa? Langsung apa? Allah mencabut nyawanya saat itu. Mencabut nyawa hambanya saat membaca Al-Quran. Dan banyak kita lihat ya, para ulama-ulama di YouTube itu pada saat memberi apa? Menjelaskan tentang kematian, tahu-tahu apa? Iya, Allah wafatkan. Ada yang biasa bagi permen kepada anak-anak, ya, Allah wafatkan. Ada yang apa? Dalam keadaan sholat, sujud tidak bangun-bangun. Jadi mari amal solih ya, yang biasa kita tunaikan sebagai individu mukmin, individu muslim, harus ada amalan unggulan. Karena amalan unggulan itulah nanti Allah akan memilihkan di saat ajal telah sampai kepada kita. Allah rindu kepada kita dan kita harus segera kembali kepadanya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah, matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Di atas Islam, di atas sunnah, pada saat ya, melaksanakan amalan yang sholih. Di atas Islam dan di atas sunnah itu yang paling indah adalah kematian saat apa? Kita melakukan amal sholih. Ada yang Allah matikan ketika apa? Mampu dibimbing oleh Allah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sehingga para ulama salaf pun berdoa, Allah maj'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalamku ketika aku masih bisa berbicara adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat sebagai kunci pembuka seluruh pintu surga. Jadi kita harus punya cita-cita, happy ending, husnul khatimah, meminta kepada Allah dimatikan dalam keadaan beramal sholih. Harus lebih tinggi dibandingkan dengan cita-cita kita ingin bahagia di dunia. Ya kalau kalau guru swasta yang gajinya sedikit pengen supaya yayasannya menaikkan apa? Gaji. Harus lebih tinggi dari itu. Harus lebih tinggi dari itu. Cita-cita akhirat itu harus tinggi. Jangan sampai cita-cita dunia lebih tinggi daripada cita-cita akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.